Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Faras, NIM 1442145, dan pada kesempatan kali ini, aku bersama teman-teman aku bakal coba bikin video tutorial dari pengerjaan tugas yang kemarin udah tugasin ke teman-teman. Seperti yang kita tahu nih, tugasnya adalah untuk membuat part seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu nih. Untuk mengerjakan atau membuat part kayak gini, materi yang biasa dipakai atau materi yang banyak dipakai adalah basic features dari SolidWorks. Jadi apa teman-teman udah baca modul tentang basic features SolidWorks, sehingga teman-teman udah tahu nih teknis kerja atau cara kerja dari fitur-fitur SolidWorks itu kayak gimana. Langsung aja nih kita kerjain. Oke, maaf. Kita langsung kerjain, di sini udah ada drawingnya. Hal yang pertama yang bakal kita buat adalah kita bakal membuat lingkaran yang ini. Lingkaran yang berdiameter 65. Oke, kita coba buat lingkaran berdiameter 65. Biar enak nih. Saran aku teman-teman buat lingkarannya pusatnya itu di origin. Biar nanti enak untuk pengerjaan ke depannya. Tadi 65 berarti jari-jarinya 32,5. Ingat kalau di sini tuh jari-jari bukan diameter, jangan sampai salah. Nah, seperti yang kita lihat di drawingnya, lingkaran ini bakal ngembang nih. Lingkarannya bakal ngembang. Gimana sih cara ngembangin lingkarannya? Gimana sih cara bikin lingkarannya tiga dimensi? Itu kita pakai fitur yang namanya extrude boss base. Jadi kita pencet aja extrude boss base. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari extrude boss base. Ada yang blind, yaitu dia ke extrude cuma ke satu part, ke satu sisi dari plane-nya, atau ada mid plane yang bakal kita pakai nih. Sisanya tuh teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Sini ada mid plane. Jadi front plane yang di sini, yang tempat kita nge-sketch, itu bakal jadi tengah-tengah dari part yang bakal kita extrude. Kita mau pakai mid plane yang berjarak 34 atau kita extrude sebesar 34. Oke. Selanjutnya yang bakal kita buat adalah batang nih guys. Kita bakal buat batang yang nyambungin lingkaran ini dengan part-part di atasnya. Jadi kita coba buat batang ini dulu. Nah, batangnya itu eh, lebarnya 45, setelah itu panjangnya 128,5 dikurang 32,5, yaitu 96. Jadi kita buat eh, rectangle dulu nih. Kita buat rectangle dengan tadi berapa? 45 lebarnya dan panjangnya 96. Set. Smart dimension seperti biasa. Ini 45, di sini 96. Nah, tapi tadi di drawing ya, tengah-tengah dari lingkaran ini akan sama dengan tengah-tengah dari rectangle-nya. Jadi mereka satu pusat, garis ini sama lingkarannya. Caranya gimana biar ngegeser lingkarannya, biar tengahnya itu sama kayak tengah-tengah lingkaran. Di sini aku bakal coba buat, maaf, bikin garis bantu dulu nih. Center point line, jadi pakai center point line. Oke, ini sebagai garis bantu aja. Habis itu kita bakal smart dimensionin tengah-tengah dari rectangle ini. Ini kan garis tengah dari rectangle-nya. Ke origin-nya. Karena origin adalah pusat dari lingkarannya. Jadi sama aja. Nah, kita buat jaraknya 0. Biar pusatnya tengah-tengahnya sama. Oke, cakep. Nah, di sini seperti kayak tadi, kita bakal nge-extrude rectangle-nya jadi balok. Kita bakal nge-extrude sebesar 29 dikurang 5, yaitu 24 mm. So aja sama persis cara kayak tadi, kita exit sketch dulu ke features, habis itu ke extrude boss base. Langsung select. Eh, karena kita maunya itu dia pusatnya sama nih kayak lingkarannya, berarti kita harus pakai extrude boss yang sama juga kayak tadi, yaitu mid plane. Biar jadi kayak gitu. Oke, cakep. Tadi berapa? 24 ya? 24 mm. Sip. Setelah itu, setelah jadi kayak gini, kita bakal coba buat lingkaran nih. Lingkaran yang disambungkan oleh rectangle itu. Jadi, tadi kita udah buat lingkaran yang ini, sekarang kita coba buat lingkaran yang ini. Nah, lingkaran yang itu tuh, eh, diameternya akan sama dengan lebar dari rectangle-nya, lebar dari baloknya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, diameternya lingkaran sama dengan lebar dari baloknya. Jadi langsung aja kita buat eh, lingkaran ya, kita buat lingkaran yang diameternya itu sama dengan lebar dari rectangle. Oke, tuh 22,5 pas. Langsung aja. Nah, di sini kita bakal nge-extrude, tapi extrude-nya beda sama yang tadi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di drawing ya, dia nge-extrude-nya maunya ke satu sisi aja. Berarti kita nggak boleh pakai mid plane. Kalau kita mau ke extrude ke satu sisi, oke, aku lupa tadi, ke extrude-nya itu sebesar
eh, dari garis ini ke garis ini. Berarti 42 dikurang 17. Sebesar 25 ya. Di X terus sebesar 25, tapi ke satu sisi aja. Oke. Tetap pakai extrude boss base. Kita select. Habis itu kita pilih 25 dan pilih blind. Sini blind, jangan pakai midplane. Tuh, dia ke extrude-nya ke satu sisi aja. Oke. Oke, penjelasan selanjutnya bakal dijelasin sama teman aku. Terima kasih semuanya. Nama saya Jemima Idi Alicia Sihaan, NIM 134210008, dan saya akan melanjutkan pekerjaan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat part yang ada di sebelah kanan sini. Kemudian saya akan juga menjelaskan yang bagian atas dan juga bagian yang depan seperti kunci, tapi tanpa fillet dan tanpa cut-nya, jadi hanya bentuknya extrude. Nah, pertama yang di sebelah kanan, nanti yang di sebelah kanan ini akan digambar di sebelah right plane, kemudian diameternya 24, lalu bisa dilihat juga ketebalannya itu jika diukur dari tengah lingkaran yang paling bawah sudah dibuat, itu 58,5 kurang 22,5. Jadi ketebalannya itu 36 jika dibikin dari right plane. Kemudian untuk bagian yang di atasnya, itu bisa dilihat diameternya itu 44, kemudian untuk jarak ke bawahnya itu 198 dikurangi 128,5. Jadi kita nanti akan buatnya dari plane yang sebelah sini itu sekitar 70 mm, dan yang terakhir yang bentuknya kunci itu nanti akan dibikin oleh drawing biasa di sebelah kanan atau sebelah kirinya, kemudian akan di mirror dan kemudian akan di extrude. Extrude-nya itu bisa dilihat di sebelah sini itu 25 mm jika dibikinnya dari tengah. Oke, kalau gitu langsung saja kita bikin di SW-nya. Oke, saya izin off cam dulu biar lebih lancar untuk penggunaan SW-nya. Oke, oke, selanjutnya adalah dari right plane. Oke, dari sini dari right plane, udah di right plane, kita akan menggambarkan lingkaran. Kita akan nge-sketch, jadi kita pencet right plane, kemudian kita sketch. Kita akan menggambarkan lingkaran di sebelah tengah-tengah sini. Tadi dibilang diameternya 24, berarti jari-jarinya 12. Kemudian untuk ketebalannya tadi adalah 36. Jadi langsung aja ini diganti menjadi 36 mm. Oke, sudah jadi untuk right plane-nya. Kemudian yang dari atasnya sekarang, itu kita, maaf sebentar sebelumnya. Oke, yang dari atas itu kita akan bikinnya di plane yang sebelah sini saja. Jadi kita gerakin dulu begini, kita bikinnya di sebelah sini saja. Oke, ini kita sketch di sini. Kemudian kita bikin lingkaran juga. Di tengah-tengah sini saja mulainya. Nah, karena tadi diameternya 44, berarti ini jari-jarinya 22. Kemudian dia ke atasnya adalah 70 mm. Langsung aja di extrude boss 70 mm. Oke. Kurang lebih gitu, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian yang drawing-nya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan cara menggambar yang kuncinya, tapi mungkin bisa sambil dilihat drawing-nya, saya akan menampilkan full-nya aja biar lebih jelas dan lebih besar juga gambarnya. Oke, jadi pertama biasanya saya akan membuat garis bantu dulu di sebelah tengah sini. Nah, garis bantunya gini aja, memanjang. Kemudian kita langsung mulai aja buat yang disuruhnya. Pertama ada garis yang paling bawahnya dulu, bisa lihat di drawing, itu jaraknya 13 kalau dari titik tengah. Nah, jadi kita bakal pakai bantuan dari mirror entities nantinya. Jadi kita pakai ini dulu aja. Ini kita gambar kayak gini, terus kita ganti ini kita jaraknya jadi 13. Oke, 13 mm. Kemudian kalau misalkan dilihat di situ ada garis bantu tengahnya lagi, mungkin kita bisa gambar itu juga biar dia lebih ngebantu. Oke, jadi di garis tengahnya itu kita pakai ini juga, center line aja. Nah, aku gambar garis tengahnya ambil dari sini karena kalau digambar kurang lebih begitu. Oke, habis itu langsung kita smart dimensionin dari jarak titik ini ke garis itu 32 mm. Oke, kita harus oke. Nah, tadi kita mau gambar garis menyampingnya. Ini gini kali ya kurang lebih. Oke, nah selanjutnya biar lebih gampang gambar yang lingkarannya, saya akan gambar yang garis lurusnya dulu aja. Jadi garis lurusnya itu dia kurang lebih sejajar sama garis yang bawahnya, kayak gini. Terus di smart dimensionin aja dulu semuanya biar gampang nanti gambar yang lekukan-lekukannya. Ke titik tengah, ini 44. 44 mm. Kemudian untuk panjang garis ini ini lagi kita smart dimensioning orang. Oke, ini 26,846. Nah, oke, karena udah kita langsung gambar ke garis yang lengkungnya. Caranya kita pakai line aja tetap. Nah, caranya adalah ini line itu bisa ngelengkung asal kita nemu kayak, nah ini kalau kita kayak agak giniin dari titik tengahnya kita agak gini. Nah, itu ngelengkung. Nah, ini ngelengkungnya keluar, kita pengennya ngelengkungnya ke dalam kayak gini. Oke, ini udah cukup. Terus yang atasnya juga kita pengen ada lengkungan. Terus itu kalau di situ ditulis ya,
jaraknya itu 14. Jadi jari-jarinya adalah 14. Ini kita bisa ganti. Jari-jarinya jadi 14. Ini kita ganti jadi 14. Oke, karena udah kita langsung klik mirror entities di sebelah sini. Terus kita klik garis-garis yang mau kita mirror, dan kita bakal mirror ini terhadap mirror about-nya adalah mau terhadap garis apa atau terhadap plane apa. Nah, ini kita terhadap garis yang ini. Oke, karena udah langsung aja juga di extrude dengan extrude-nya itu 25 mm sesuai drawing tadi. Oke, ini udah 25, langsung aja di extrude dan langsung jadi. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Selamat pagi, saya Jasra Liviana, NIM 1302108 akan melanjutkan penjelasan teman saya terkait pembuatan part. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh rekan saya, bisa dilihat pada layar, part yang telah kita bangun adalah berbentuk seperti ini. Sedangkan contoh yang diberikan yaitu seperti ini. Bisa dilihat sudah cukup identik ya, tetapi part yang telah kita buat ini masih kekurangan beberapa fitur. Antara lain fitur yang membuat sambungan antara dua bidang ini menjadi tumpul dan tersambung dengan baik, dan fitur yang membuat potongan-potongan atau lubang-lubang. Maka kita akan berkenalan dengan fitur yang pertama, yaitu fitur fillet. Seperti fitur lainnya, fitur fillet terdapat pada tab features dan kita akan klik fillet. Sehingga fillet ini adalah feature yang digunakan untuk membuat pertemuan antara dua bidang ini menjadi terfillet atau terdapat radius ya, jadi tumpul kayak lancip. Maka kita akan select aja bidang-bidang yang perlu kita fillet, dan kita juga harus mengingat kita akan menyalakan full preview ya, untuk melihat bahwa bidang-bidang yang kita fillet itu akan memunculkan fillet yang seperti apa. Dan kita juga kali ini akan menggunakan fillet dengan ukuran yang konstan. Perlu diperhatikan juga ukuran atau radius dari fillet yang kita gunakan. Pada kasus ini kita akan menggunakan fillet dengan ukuran 3 mm. Dan kita akan klik bidang-bidang yang perlu kita fillet. Tetapi kita harus tetap berhati-hati ya, karena beberapa fitur ini bisa menyebabkan konflik. Bisa tahu dari mana dia konflik atau enggaknya. Biasanya kalau previewnya tidak muncul ini, berarti filenya ada yang menyebabkan konflik. Bisa konflik itu bisa disebabkan karena bisa dilihat ini bidangnya pada banyak yang tersambung ya, dan akan menyebabkan kebingungan dia fillet dari mana sampai mana gitu. Jadi kita tinggal klik kanan bidang yang membuat fillet, dalam kasus ini H10 yang bikin konflik ya. Jadi kita klik kanan dari H10-nya lalu kita delete H10-nya supaya bisa di-fillet dengan baik ya. Karena itu kita akan klik OK untuk sementara. Jika terjadi konflik, kita akan membagi filenya jadi dua bagian ya, dua part atau dua tahap. Kita sementara akan fillet bidangnya seperti ini. Lalu kita klik OK ya. Kemudian kita akan klik fillet lagi ya untuk memfillet tadi bidang-bidang yang masih konflik. Jadi kita akan klik bidang ini ya tadi yang menyebabkan konflik. Nah, kalau udah terpisah kayak gini kan dia jadi bisa di-fillet dengan baik ya. Kita akan klik bidang-bidang yang kita perlukan untuk fillet. Maka dari itu, part kita sudah memiliki sambungan yang serupa dengan contoh ya, sudah mulus dan tidak lancip lagi. Maka dari itu, kita selanjutnya akan membuat fitur yang berupa lingkaran yang memotong atau berupa lubang-lubang ini. Bisa dilihat pada contohnya, lubang ini memiliki diameter 35 mm dan menembus ke seluruh bagian part ya. Lubang ini bisa dilihat ya, menembus ya. Jadi kita akan membuat lubang tersebut pada part kita. Seperti extrude, boss, atau base, kita akan mulai dari sketsa lubang tersebut dan kita akan buat sketsanya langsung di permukaan yang ingin kita lubangi ya. Jadi kita ingin melubangi permukaan ini, jadi kita langsung sketsa di situ. Lalu kita akan buat lingkarannya. Kemudian kita akan klik Smart Dimension untuk memastikan lingkarannya memiliki dimensi yang kita inginkan. Lalu kita akan setting dimensinya menjadi 35 mm ya. Lalu mirip seperti extrude boss atau base, kita juga akan menggunakan sketsa ini untuk membuat bidang ya. Tetapi kita akan menggunakan fitur yang namanya extruded cut. Bedanya kalau extruded boss base itu menggunakan sketsa. Lalu kita akan setting dimensinya menjadi 35 mm ya. Lalu mirip seperti extrude boss atau base, kita juga akan menggunakan sketsa ini untuk membuat bidang ya. Tetapi kita akan menggunakan fitur yang namanya extruded cut.
Bedanya kalau extruded boss base itu menggunakan sketsa untuk menjadikan fiturnya jadi 3 dimensi, sedangkan extruded cut ini digunakan untuk memotong bidangnya secara 3 dimensi. Jadi kita klik aja extruded cut sama di tab features, dan kita membutuhkan lubang yang menembus. Jadi kita akan menggunakan feature through all, dan bisa dilihat ya di previewnya dia akan menembus seluruh partnya. Jadi kita bisa klik OK karena sudah sesuai dengan keinginan kita, dan kita memperoleh bidang yang berlubang sesuai dengan keinginan kita. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, kenalin aku Brian Franklin Jawalangitang, NIM 1342150. Pada kali ini aku akan melanjutkan pengerjaan part ini. Jadi, aku ingin tambahin lubang-lubang yang ada pada bagian bawah ini. Ini aku bakal kasih tunjuk dulu drawingnya. Jadi, yang ingin aku gambar adalah lubang-lubang yang ada di bawah ini. Jumlahnya lebih tepat ada 5 lubang, yang masing-masingnya tuh berdiameter 10, jadi berjari-jari 5. Kemudian untuk masing-masing lubang itu memiliki jarak yang sama, yaitu 45 derajat. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Pertama-tama aku mau buat plane baru. Jadi pertama aku buat menggunakan reference geometri kemudian ke plane. Nah, di sini referensi plane aku adalah right plane karena aku ingin buat plane yang sejajar sama right plane, tapi dia tuh punya jarak. Jadi aku mau lihat dari tampak depannya dulu. Sepertinya agak nge-lag ya. Oke, jadi aku mau lihat dulu dari tampak depan. Nah, ini aku pengen buat sebuah plane yang dia itu paralel, dia itu sejajar sama right plane, tapi dia tuh punya jarak sebanyak jari-jari lingkaran ini. Jadi kita cek dulu untuk lingkaran besarnya ini, dia tuh punya jari-jarinya 32,5 ya, dari diameternya dia 65. Jadi kita bisa aja langsung buat plane-nya, kita kasih jarak ini 32,5. Nah, oke, ini letaknya udah di luar lingkaran, jadi kita langsung aja, dan kita bisa langsung normal to di plane 1 aja, agar kita bisa langsung mulai sketch-nya. Kemudian kita bisa lebih zoom lagi dulu, kita zoom ke plane-nya, kemudian kita mulai sketch aja nih, di bagian sketch. Di bagian sketch, kemudian kita bisa mulai sketch-nya aja. Oke, nah di sini kita langsung aja buat lingkaran di sini, yaitu di tengah nih. Kita bisa cek juga tengahnya dari sini sih. Nih dari samping, kita lihat nih kalau ada tanda ini artinya udah tengah. Kemudian kita tarik garis aja ke tengah, nah pas di sini. Jadi kita langsung aja buat lingkaran yang sebenarnya kita nggak harus spesifik banget di sini. Kita bisa aja langsung pakai Smart Dimension untuk hitung tulis aja diameternya gitu. Jadi tadi diameternya adalah 10 ya. Jadi ini kita langsung aja 10. Nah, udah jadi bentuknya, kita bisa langsung okein aja ini. Nah, kita udah buat bentukan sketch-nya ya di sini. Jadi kita tinggal exit sketch, kemudian kita bisa extrude cut aja nih. Nah, kita extrude cut, kalau teman-teman lihat, dia cut-nya tuh belum sampai ke dalam ya. Jadi, kita tuh bisa pakai yang namanya, jangan pakai yang blind, tapi pakainya yang up to next. Artinya, dia tuh akan membuat lubang, dia tuh akan, apa ya, dia akan menembus gitu, dia bakal sampai tembus ke rongga selanjutnya gitu. Jadi kita langsung buat aja yang up to next, dan kita langsung extrude cut aja. Nah, ini udah jadi lingkarannya, udah jadi lubangnya juga. Nah, ini kita bisa langsung aja pakai yang namanya circular pattern. Nah, circular pattern teman-teman bisa lihat di features. Features ke bagian yang linear pattern, tapi jangan dipencet linear pattern-nya. Teman-teman pencet yang bawahnya ini, dan pilih yang circular pattern. Nah, di circular pattern ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu. Pertama-tama, di sini ada features and faces. Nah, di sini tuh adalah lubang atau bagian yang teman-teman pengen replikain gitu. Jadi di sini yang dimasukin tuh jangan si lingkaran luarnya, tapi dalamnya ya teman-teman. Ya, aku contohin dulu. Yang dipilih tuh dalamnya yang ini nih, yang si rongganya ini, yang bagian kulit dalamnya itu teman-teman pilih. Nah, dia tuh habis itu bakal tampilnya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mulai lihat ke daerah yang direction ini. Nah, di direction ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahuin. Yang pertama ini tuh ada reverse direction, itu ada direction-directionnya untuk menentuin nih kita tuh mau dia tuh putarnya ke arah mana. Jadi karena kita maunya buatnya arahnya clockwise ya, karena dia buatnya setengah lingkaran bawah kan. Berarti kalau dari lubang ini arahnya dia clockwise, berarti ini udah bener ya arahnya. Kemudian nih yang dipilih itu adalah axis-nya. Axis-nya itu dia tuh berputar kayak istilahnya tuh adalah relnya. Relnya tuh di mana gitu, dia putar di mana. Nah, pada part ini dia tuh kan putarnya di bagian luar sini ya berarti ya. Ini kan nanti ada button 1, 2, 3 itu di sini. Jadi untuk aksisnya ini, untuk si pattern aksisnya kita pilih yang bagian luar ini. Nah, dia bakal muncul kayak gini ya. Ini outputnya nanti bakal jadi kayak gini nih. Tapi karena ini jaraknya juga belum, nah di sini kebetulan ada fitur angle nih. Nah, di angle ini kita bisa kasih aja dia 45 derajat.
biar dia tuh jaraknya tuh sama gitu dan bisa sesuai sama kayak yang digambar tadi. Jadi ini kita buat aja dia 45 derajat dan di sini ada number of instance tuh kayak number pengulangannya gitu. Nah, kebetulan karena ini udah 5 juga dan lubang yang diminta cuma 5 ya. Jadi kita langsung aja ini udah dan kita bisa langsung okein aja. Nah, ini udah kebentuk 5 lubangnya dan udah jadi ini. Oke. Sekian penjelasan tahapan ini dari aku. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, kenalin aku Rifa dari TB21 NIM 1452115 dan kali ini aku bakal melanjutin pembahasan dari teman-temanku sebelumnya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang extrude cut, penggantian warna dan penggantian material. Nah, kita langsung aja mulai. Yang ini ya, pertama ini dulu, klik kanan, lalu sketch. Nah, untuk memudahkan nih teman-teman, aku punya cara untuk tahu titik tengahnya di mana. Itu tuh dengan klik convert entities. Nah, terus kita langsung aja bikin lingkaran di sini. Lalu smart dimension biar ukurannya nggak berubah-berubah lagi, yaitu 26 ya, 26. Terus kita pilih ini center rectangle biar mudah buat taruh titik tengahnya di mana. Nah, oke. Terus smart dimension di sini ukurannya 6 dan di sini. Oke, ntar ini kita trim entities dulu deh biar gampang. Nah, kita smart dimension di sini 4,351. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja di extrude cut. Jangan sampai salah, kita pilih yang di dalam. Nah, kalau udah kayak gini, kita kan mau sampai ujung ya. Jadi, pilih aja di sini through all. Oke? Langsung checklist aja. Oke, udah. Kita pilih yang atas, klik kanan, sketch. Nah, kalau ini kan kita udah tahu titik tengahnya di mana. Jadi, langsung aja nih, langsung aja bikin lingkarannya di sini. Ukurannya 22. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal di extrude cut. Kita pilih. Nah, kalau ini kan mau sampai sini ya, ada spesifik tempatnya, spesifik tujuan. Kita bisa pilih up to surface, tekan ke sini. Nah, dia langsung sampai situ. Checklist aja, udah selesai. Nah, lanjut sketch di sini, klik kanan, sketch. Untuk mempermudah tadi, kita bisa convert entities. Tahu titik tengahnya di sini, kita gambar lagi lingkaran. Ukurannya itu 10 ya, 10. Diameternya 10. Oke, kalau kayak gini kita langsung aja extrude cut, tapi bagian tengahnya. Nah, kalau kayak gini, biar beda nih yang tadi ya. Kita bisa up to surface juga kayak yang di sebelumnya, tapi ini up to next aja biar lebih simple. Langsung di checklist. Oke, sudah selesai. Nah, kali ini udah selesai partnya, kita bisa langsung masuk ke pewarnaan. Kita bisa klik surface-nya, klik kiri aja, klik kanan juga nggak masalah. Baru appearance, face-nya ya, jangan body. Kalau body nanti seluruhnya. Oke, ini face. Kita ganti warna. Nah, sebelah kiri kita udah ada pilihan warna. Ini kita pilih yang ini aja nih. Nah, terus di bawah ini kan juga ada. Ini tinggal ditekan aja sih, klik kiri aja ke part-part yang mau diwarnain. Oke, udah selesai. Kita checklist. Nah, dan terakhir kita mau ganti materialnya. Di sebelah kiri, scroll ke atas nih ada material. Di sini masih not specified. Kita tekan kanan aja, baru edit material. Nah, kita pilih sesuai dengan apa yang diminta. Di sini ada banyak banget teman-teman, jangan sampai salah. Di sini kita pilih steel dan cast alloy steel. Kita pilih di sini. Nanti sini ada spesifikasi dari materialnya. Kita bisa langsung pilih aja, apply. Udah ada ganti cast alloy steel. Nah, diingat teman-teman jangan sampai salah karena ini sangat mempengaruhi dari nanti masa yang kita hitung nanti. Tuh. Terus, oke. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.